Baik, kita lanjut lagi berkenaan dengan model bisnisnya sekarang ini. Ya, sebagai bentuk keberlanjutannya, jadi solusi yang sudah kita susun tadi, kita coba kembangkan menjadi sebuah pola model bisnis ya. Jadi kita akan pastikan segmen pelanggannya itu siapa. Nah, tadi dari beberapa deskripsi bisa kita simpulkan bahwa segmen pelanggannya atau pasarnya adalah pasien serta mungkin klinik-klinik lokal gitu ya di daerah terpencil. Kemudian sumber income yang didapatkan dari bisnis ini apa nanti? Ya kita harapkan nanti kita bisa melakukan penjualan alat tadi portable kontrol untuk tensi. Kemudian juga bisa kita dapatkan income secara continue melalui langganan aplikasi. Jadi kalau yang perangkatnya mungkin itu income sekali saja ya ketika pelanggan membeli perangkat kita. Kemudian selanjutnya kita akan ikat pelanggan itu melalui model langganan aplikasi bulanan ya, untuk memantau, untuk mendapatkan notif, untuk mendapatkan saran dari dokter, itu kita bisa lakukan melalui langganan aplikasi. Kemudian struktur biaya yang mungkin muncul bagi kita yakni pembiayaan untuk riset, untuk produksi alat, kemudian untuk pengembangan aplikasi, dan jika memang diperlukan kita bisa juga menambahkan biaya untuk pelatihan bagi pengguna. Jadi skala-skala cukup besar misalnya pada sebuah wilayah tertentu yang mungkin memang setuju untuk membeli solusi kita perlu alokasikan pembiayaan juga untuk pelatihan pengguna. Nah, sebagai bagian dari diferensiasi dengan bisnis yang mungkin sejenis, mungkin proposisi nilai kita bisa anggap bahwa solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang mudah, kemudian murah, serta memungkinkan monitoring mandiri yang bisa dilakukan bahkan untuk pasien-pasien yang tergolong sebagai usia lanjut. Jadi ini beberapa model bisnis kita. Jadi melalui positioning kita di segmen pasar, potensi income yang didapatkan, potensi pembiayaan yang harus kita keluarkan, dan diferensiasi bisnis kita dibanding dengan kompetitor yang lainnya. Kalau mungkin lebih tajam lagi ya kita lakukan analisis kompetitor ya. Jadi misalnya aplikasi A mungkin yang sudah pernah ada, gratis sih, memang bisa di-download, bisa dipakai untuk nguji, tapi tidak ada layanan untuk konsultasi dengan dokter. Sementara perangkat B mungkin perangkat yang kelasnya kelas sudah laboratorium gitu ya, akurasinya cukup bagus tapi harganya mahal dan banyak sekali setting-setting yang harus dilakukan sebelum perangkat itu bisa digunakan secara maksimal. Nah, ini berarti ada kendala di pemakai dengan literasi teknologi yang rendah ya, misalnya lansia, itu sulit dipakai. Sementara mungkin solusi kita ya ini murah, kemudian user friendly ya, tidak terlalu susah penggunaannya, harganya terjangkau, dan dilengkapi dengan monitoring oleh tenaga ahli ya dokter yang memang nanti bisa memberikan saran ataupun instruksi lanjutan berkenaan dengan data yang dikirimkan melalui aplikasi. Nah, dengan kata lain, solusi ini mencoba untuk mengisi celah yang selama ini belum disentuh oleh kompetitor. Artinya kompetitor memang sudah ada yang membuat solusi semacam itu, tapi masih ada beberapa hal yang gap yang perlu kita perbaiki. Nah, mungkin tidak bisa sendirian ya, kita bisa collab ya, secara strategis kita bisa naikkan dampaknya supaya lebih luas. Artinya berarti tim juga bisa merancang collab dengan berbagai pihak ya, misalnya dari Dinas Kesehatan daerah ya, nanti untuk memfasilitasi distribusinya, pelatihan lokalnya, dan mungkin layanan cepatnya. Jadi kalau misalnya ada instruksi yang menyatakan Bapak harus segera ke
ke klinik terdekat itu ya mungkin kita juga sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan berbagai klinik supaya ada layanan tertentu yang memanfaatkan aplikasi yang kita tawarkan. Mungkin juga bisa collab dengan kompetitor kita ya, startup untuk health tech ya. Jadi mungkin mereka sudah duluan punya teknologi yang lebih mumpuni, kita bisa coba untuk collab bersama. Ya, rumah sakit, kemudian universitas, mungkin klinik-klinik yang ternama bisa kita jadikan sebagai acuan untuk uji klinis, uji validasi, serta mungkin untuk memperluas temuannya dalam bentuk publikasi ilmiah. Atau mungkin dengan NGO, dengan LSM ya, yang memang fokus untuk menjangkau komunitas yang rentan dengan kesehatan dan isu pembiayaan solusi. Nah, ini beberapa entitas yang mungkin bisa kita jadikan sebagai partner untuk collab. Ya, studi kasus yang kita paparkan tadi ini merupakan contoh bahwa design thinking itu bukan hanya sekedar metode yang kreatif, tetapi juga pendekatan yang holistik ya, menyeluruh, yang menggabungkan empati tadi, inovasi, serta kemudahan atau kepraktisan. Jadi bisa dikatakan design thinking itu merubah dari real problem yang kita dengarkan, kita pahami, kemudian kita siapkan alternatif solusi untuk kemudian kita uji dan kita perbaiki lagi. Jadi prosesnya kan proses yang iteratif. Nah, hasil akhirnya mungkin bukan hanya produk, tapi benar-benar solusi yang holistik tadi ya, yang bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk hidup bersama penggunanya. Itu sedikit cerita mengenai case design thinking dengan contoh implementasinya di dunia medik.